وذو وفاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Apa kabar sahabat sekalian? Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, zahir maupun batin. Dan semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang zikir dan tilawah. Sahabat, di zaman yang semakin maju ini, teknologi semakin berkembang, seakan berpacu dengan cepat sekali. Justru sebagian orang banyak menghabiskan waktunya untuk mencari informasi atau berita yang sifatnya keduniaan, seperti melihat TV, membaca koran, dan tidak jarang generasi muda saat ini menghabiskan waktu untuk sekedar mencari hiburan semata, dan mereka melupakan Al-Quran. Bahkan mereka menjadikan koran sebagai wirid mereka sehari-hari. Subhanallah, seharusnya kita sebagai umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai wirid kita sehari-hari. Salah satu cara untuk menjadikan Al-Quran sebagai wirid harian kita adalah dengan membacanya di waktu-waktu senggang. Misalnya ketika kita sedang berada di kendaraan, tentunya mobil ya, sahabat sekalian. Kalau di motor, apalagi kita sedang menyupir sendiri, rasanya tidak mungkin. Atau ketika berada di ruang tunggu, pokoknya di sela-sela waktu kita deh, ya. Selain itu, di waktu-waktu tersebut juga dapat kita gunakan untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pengertian tilawah. Istilah tilawah berasal dari kosakata bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan menjadi kosakata baku. Pengertian tilawah adalah pembacaan ayat-ayat Al-Quran yang dilakukan dengan baik dan indah. Istilah tilawah cenderung ditujukan kepada ayat-ayat Al-Quran karena di dalamnya terkandung makna mempercayai dan mengikuti apa yang dibaca, di mana hal ini hanya dapat diaplikasikan kepada Al-Quran sebagai kitab suci. Dari segi pelafalan, tilawah berarti kegiatan membaca Al-Quran dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan dan kaidah yang ada, seperti melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan cara yang benar, memahami sifat masing-masing huruf, serta mempelajari tajwid dan mengaplikasikannya ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya, adab tilawah. Adab tilawah adalah menjaga hukum-hukum tajwidnya. Membaca huruf harus benar-benar dari makhrajnya dan menepati kaidah-kaidahnya. Memanjangkan yang harus dipanjangkan, mendengungkan yang harus didengungkan, dan kaidah-kaidah yang lainnya. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan dalam suasana sedih. Maka apabila kalian membacanya, menangislah. Jika tidak bisa menangis, maka seakan-akan menangis dan lakukanlah. Barang siapa yang tidak melakukan Al-Quran, maka ia bukan golongan kami." Hadis riwayat Ibnu Majah. Maksud melakukan dari hadis di atas adalah berusaha menampakkan rasa khusyuk dengan tajwid yang benar saat membacanya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling baik suaranya dalam membaca Al-Quran adalah orang-orang yang jika kalian mendengarkan ia membaca, kalian menganggap bahwa ia khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Wirid tilawah Al-Quran harian. Sesungguhnya tilawah Al-Quran adalah salah satu bentuk ibadah sebagai seorang muslim. Oleh karena itu, menjadikan tilawah Al-Quran sebagai wirid harian itu merupakan sesuatu yang harus diupayakan. Berikut ini akan kami sajikan beberapa tips agar kita bisa teratur dalam tilawah harian. 1. Mengkhususkan waktu yang sudah pasti untuk melaksanakannya. Mungkin setelah sholat subuh, atau dalam perjalanan setelah sholat maghrib, sebelum tidur, atau pada waktu yang lainnya, sesuai dengan kondisi kita masing-masing tentunya. 2. Setiap selesai sholat, dibaca 1/4 juz atau 1 juz, ya sesuai dengan keadaan kita. 3. Mengusahakan selalu ada mushaf Al-Quran kecil di dalam saku kita yang bisa dibaca kapanpun ketika ada kesempatan. 4. Membaca wirid harianmu dengan niat memperbaiki agama dan duniamu tentunya. 5. Mendoakan saudara-saudara kita yang lainnya supaya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelesaikan wirid Al-Qur'annya. 6. Andaikan wiridmu terlewatkan dalam sehari karena kesibukan atau ada kondisi lain yang membuatmu tidak bisa menyelesaikannya, maka kejar pada hari berikutnya. Jangan sampai setan mengalahimu dan menghilangkan kesempatan itu. Itulah 6 tips agar kita bisa menjaga tilawah harian. Zikir pagi dan petang. Berzikir adalah bentuk amal ibadah yang senantiasa perlu untuk dilakukan oleh seorang muslim. Karena makna zikir sendiri adalah sebuah aktivitas ibadah umat Islam untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu waktu zikir yang disunahkan adalah zikir pagi dan petang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41 dan 42 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Sahabat, berikut ini akan kami sajikan beberapa keutamaan berzikir pagi dan petang. Keutamaan zikir pagi dan petang. 1. Mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 55. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir inna wa'dallahi haqqun wastaghfir li dzambika wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar. Yang artinya, maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya janji Allah itu benar, dan
mohonlah ampunan untuk dosamu dan bertasbihlah seraya memuji Tuhanmu pada waktu petang dan pagi. Keutamaan yang kedua, selalu mengingat dan diingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang yang ingat akan Robnya dengan orang yang tidak ingat Robnya laksana orang yang hidup dengan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari Muslim. 3. Amalan yang disukai Rasulullah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan aku duduk bersama orang-orang yang berzikir mulai dari waktu sholat asar sampai terbenam matahari. Lebih aku cintai daripada memerdekakan 4 orang budak. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Zikir dapat memberikan rasa tenang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 55. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. 5. Akan masuk surga. Dari Said bin Aus radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan zikir ini di siang hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati pada hari tersebut sebelum sore hari, maka ia termasuk penghuni surga. Dan barang siapa yang mengucapkannya di malam hari dalam keadaan penuh keyakinan, lalu ia mati sebelum subuh, maka ia termasuk penghuni surga. Hadis riwayat Bukhari. Manfaat yang keenam, zikir menambah rasa khusyuk dalam beribadah. Zikir tentu akan menambah rasa khusyuk dalam beribadah. Misalkan ketika sholat, hal ini dikarenakan selalu bersyukur mendapat kesempatan untuk bisa beribadah dan mencari jalan mendekat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan keutamaan yang ketujuh adalah mengingat akan kehidupan setelah kematian. Sahabat, zikir dapat mengingat kita akan kematian. Hal tersebut merupakan perbuatan yang dianjurkan agar jauh dari dosa. Zikir itu ibarat makanan bergizi bagi hati dan ruh. Banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan manusia. Pengaruh zikir dalam hati manusia. Dan berikut ini akan kami berikan pengaruh zikir dalam hati manusia. 1. Dapat menghilangkan perasaan sedih dan gundah pada hati manusia. 2. Menjadikan hati dan ruh semakin kuat. 3. Membuat jiwa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. 4. Membuat wajah menjadi lebih berseri. Dan yang kelima, menghindari dari perbuatan maksiat. Tokoh inspirasi. Sahabat, tahukah Anda tentang Sofiyah dan Abu Hurairah radhiyallahu an? Berikut ini akan kami sajikan tentang cara zikir Sofiyah dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Sofiyah radhiyallahu an adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah datang ke rumah, beliau melihat ada 4.000 biji kurma dan beliau menanyakannya, "Hai binti Huyai, apakah itu?" Sofiyah pun menjawab, "Itulah yang kupergunakan untuk menghitung zikir." Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya engkau dapat berzikir lebih banyak dari itu." Sofiyah menyahut, "Ya Rasulullah, ajarilah aku." Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, "Maha suci Allah sebanyak ciptaannya." Hadis riwayat Tirmizi, Hakim, dan Tabrani. Dari hadis ini, beberapa ulama berpendapat bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tidak melarang istrinya Sofiyah menggunakan biji kurma untuk menghitung zikir. Bahkan beliau mengingatkan agar Sofiyah berzikir lebih banyak dari itu.
Sahabat lain seperti Abu Hurairah radhiyallahu an juga mempergunakan media lain untuk berzikir. Abu Hurairah memiliki sebuah kantong berisi batu kerikil yang ia gunakan untuk berzikir. Abu Syaibah yang mengutip hadis Ikrimah juga mengatakan bahwa Abu Hurairah mempunyai seutas benang. Hadis riwayat Abu Daud. Oke sahabat, alhamdulillah demikianlah tadi materi singkat tentang tilawah dan berzikir. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita dapat memanfaatkan waktu kita untuk memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan menjadikan tilawah Al-Qur'an sebagai wirid harian kita. Dan tak lupa kita pun memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya lisan kita ini dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melafalkan atau mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, yaitu berzikir pada Allah Subhanahu wa taala di setiap kesempatan. Baik sahabat, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.